Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 2646-2648. Namun permainan ini, kini telah mencapai batas kekuatan kuno, jalan selanjutnya, hanya Jericho Lee sendiri yang memimpin, dan sama sekali tidak boleh gagal. Kemudian, Jericho Lee pergi menemui Lee San dan menanyakan kemajuan pembelian bahan oleh Suanyi Men dan Tian Sufu, dan mendapat tanggapan yang baik. Tuan kecil, ini adalah sesuatu yang dikirim oleh Istana Tianxi. Beberapa ketentuan pertukaran tambahan ada dalam daftar. Lee San menjawab dengan hormat. Bagus. Jericho Lee menjelajah sebentar, dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira, ya, itu baja Tianji Xingqiong. Dia melihat di salah satu cincin penyimpanan, terdapat sepotong bahan teratas, baja kubah bintang Tianji, yang sebanding dengan besi meteorit Tianhan. Tingkat material ini cukup untuk membuat artefak. Apalagi di tangan ahli artefak, artefak tersebut bisa dibuat lebih baik. Dia mengeluarkan daftarnya dan melihat kondisi yang sesuai. Secara umum, jika Anda dapat mengambil material pada level ini, Anda dapat menukarnya dengan material dengan nilai yang sama, atau menempa senjata dan alkimia. Secara umum, ada dua materi, dan yang tambahan adalah hadiahnya. Ini adalah aturan lama dunia seni bela diri. Nenek moyang Mao Shan lah yang mengeluarkan baja Tianji Xingqiong. Syaratnya adalah membuat artefak untuk mengusir roh jahat. Artefak. Kondisinya tidak berlebihan. Baja Tianji Xingqiong, besi meteorit Tianhan Shen, dan bunga Sixiang Wuji memiliki kualitas yang sama. Mereka dapat digunakan untuk membuat peralatan abadi. Dan hanya sepotong kecil yang cukup untuk menempa artefak. Tianji Xingqiong baja yang dikirim nenek moyang Mao Shan sebesar wastafel. Cukup untuk membuat 5 artefak. Jericho Lee tidak akan pelit jika orang lain bermurah hati. Dia segera mengirimkan perintah untuk memberitahu Asosiasi Alkemis Kota Danwang untuk menyewa tempat mereka. Ia ingin menyempurnakan senjatanya di tempat kompetisi pertemuan Dandao sebelumnya. Li Shao ingin memalsukan artefak di kota Danwang. Tong Qianjun dan yang lainnya, yang tidak tahu dari mana mereka mendapat berita itu, bergegas mendekat. Pada saat yang sama, berita tersebut menyebar dengan liar ke seluruh kota Danwang. Sekarang tidak ada keraguan bahwa kekuatan paling kuat di kota Danwang adalah Suanyi Men, tetapi ada kekuatan lain, termasuk beberapa Sanxiu atau sekte lain yang datang ke sini untuk bekerja. Ketika mereka mendapat berita itu, mereka semua berkumpul tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jericho Lee sama sekali tidak mempedulikannya. Dia menghabiskan lebih dari setengah hari meletakkan banyak susunan di kota Raja Dan. Ketika artefak dipalsukan, itu akan menghasilkan 9 guntur misterius. Meski tidak merusak artefak, namun berbeda dengan benda lainnya. Apalagi cakupannya terlalu besar untuk menarik perhatian sebagian peminat. Oleh karena itu, dia harus melindungi nafasnya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Apakah kamu ingin membuat artefak? Roh pedang Longkuan sedikit bersemangat. Dengan baik. Tapi bukankah sayang sekali kamu harus memberikan artefak yang kamu buat kepada orang lain? Roh pedang Longkuan berkata dengan cara yang aneh. Sayang sekali. Dengan kemampuanku, bahkan peralatan abadi pun bisa dipalsukan sekarang. Kalau sayang, sayang juga. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Pedang Longkuan tidak bisa berkata-kata. Yah, kamu benar. Tapi menukar artefak dengan sepotong besar baja kubah bintang Tianji itu sepadan. Jika kamu bisa membuat alat abadi sesuka hati, kamu harus meningkatkannya untukku. Aku tidak ingin menjadi seperti itu. Sebuah artefak. Saya ingin menjadi abadi. Jericho Lee tidak bisa menahan tawa, jadi Anda punya ide ini. Haha, roh pedang Longkuan terkekeh, artefak adalah yang teratas di dunia, tetapi lebih umum di negeri dongeng. Saat orang pergi ke tempat yang lebih tinggi, saya pasti merindukan artefak. Jika Anda bisa menempa 10 pedang terkenal itu menjadi peralatan abadi, lalu gunakan susunan pedang persegimu, aku jamin bahkan Luo Jinxian yang hebat pun akan takut padamu. Yah, aku sudah memikirkannya, tapi sekarang masih agak jauh. Mari kita menempa artefak terlebih dahulu dan dapatkan bayaran. Sekarang yang paling dia kekurangan adalah material tingkat atas, dan dibutuhkan banyak material untuk membuat artefak, yang juga merupakan salah satu modal yang akan dia jadikan dasar di negeri dongeng di masa depan. Dengan keterampilan pemurnian senjatanya saat ini, dia tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk menempa artefak seperti sebelumnya. 20 hari ini cukup baginya untuk memalsukan beberapa artefak. Adapun mengapa dia harus membuat senjata saat ini, alih-alih memilih membuat senjata di ruang kacau setelah dimulainya operasi eksplorasi reruntuhan, dia hanya berusaha meningkatkan kekuatannya. Pemurnian senjata sangat membantu kekuatan jiwanya, terutama untuk membuat senjata bermutu tinggi. Sekarang kekuatan jiwanya sangat kuat, jadi hanya artefak tempa yang dapat meningkatkan kekuatan jiwanya secara signifikan. Siapkan susunannya dan siapkan semuanya. Begitu Jericho Lee naik ke atas panggung, ia melepaskan diri, membagi pekerjaan peleburan bahan, dan mempercepat kemajuan dan kecepatan proyek.
Dengan bantuan api langit dan api kekacauan, meskipun baja Tianji Xingqiong sulit dicairkan, baja tersebut dapat dengan mudah dimurnikan. Peleburan, penghilangan kotoran, tempering, upgrade, tempering berulang, fusi material, semuanya sekaligus. 2 hari kemudian, balok-balok itu ditempa. Langkah selanjutnya adalah mengikuti ide-ide sebelumnya, melakukan penyambungan dan kombinasi, lalu mengintegrasikan roh, sehingga senjata tersebut akan memiliki tingkat artefak segera setelah lahir. Syarat nenek moyang Mao Shan adalah menciptakan artefak yang dapat mengusir roh jahat dan mengusir hantu. Mengingat Mao Shan terkenal dengan keterampilan dan pesona menangkap hantu, Jericho Lee meniru artefak kuno San Heseji, menempa artefak baru menjadi sebuah gulungan. Ruang batin bisa berisi setan dan hantu. Pada saat yang sama, gulungan tersebut berisi kekuatan jimat dan susunan, yang dapat melahap setan dan hantu serta memurnikannya, tidak hanya untuk mengusir roh jahat. Efek sihir, tetapi juga meningkatkan kekuatan gulungan tersebut. Selain itu, senjata Mao Shan yang biasa digunakan adalah pedang uang dan pedang kayu persik. Terutama pedang kayu persik yang memiliki kemampuan menahan hantu, sehingga gulungannya bisa diubah menjadi pedang. Biasanya mereka bertarung dengan menggunakan senjata berupa pedang. Selain itu, Jericho Lee juga berencana menggunakan beberapa cara untuk bertahan dari serangan jiwa, karena membunuh setan dan setan dapat dengan mudah mempengaruhi pikiran, sehingga harus menjadi orang yang tangguh untuk melakukannya. Setelah dia menggunakan sarana untuk bertahan dari serangan jiwa, hal itu dapat memastikan bahwa penggunanya tidak terpengaruh oleh setan dan hantu, dan juga meningkatkan semangat mulia dan lurus mereka. Dari cincin penyimpanan, dia mengeluarkan para goblin dan goblin yang dikirim oleh nenek moyang Mao Shan, dan memilih 2 goblin yang cocok sebagai roh. Jericho Lee memulai penyambungan terakhir. Tak lama kemudian, jahitannya selesai. Selanjutnya, langkah terakhir, baptisan Tianlei. Jika sudah selesai, artefak baru akan lahir. Ketika Jericho Lee melihat ke langit, dia melihat ada guntur berwarna-warni di langit. Artefaknya hampir selesai. Sangat cepat. Semua penonton terkejut. Hanya dalam beberapa hari, sebuah artefak akan selesai. Ada juga beberapa pengrajin di tempat itu, dengan penuh rasa frustrasi. Ledakan. Petir datang, Jericho Lee melemparkan, pergi. Pedang panjang itu terbang ke langit, dan 9 guntur langit suan yang bergulir jatuh seperti tetesan air hujan. Pedang panjang menyerap kekuatan guntur langit dengan gila-gilaan, dan cahayanya semakin terang. Bab 2647. Kali ini berlangsung selama 1 hari. Pada hari keempat, awan cerah. Jericho Lee meraih tangannya, dan pedang itu terbang ke tangannya. Merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya, dia mengangguk puas. Tidak buruk. Kualitasnya jauh lebih baik daripada semi-artefak yang diberikan kepada Lian. Artefak ini disebut pedang sungai gunung. Seseorang. Tuan kecil. Lisan telah menunggu di antara penonton. Setelah melihat tuan mudanya dan menempa artefak dalam beberapa hari, dia terkejut. Beritahu orang-orang Mao Shan untuk mengambil pedang gunung dan sungai itu, dan tidak perlu mengawal mereka, agar tidak dirampok. Lisan melangkah mundur dengan hormat dengan pedang di tangannya. Di sini, Tong Qianjun, Yan Yuling, Wen Renzong dan yang lainnya semuanya tercengang. Li Sao. Artefak dapat dengan mudah dipalsukan. Sulit bagi orang awam untuk menginginkan sebuah artefak, tapi sangat mudah bagi mereka untuk membuatnya. Orang-orang lebih marah daripada manusia. Mendengar Renzong, dia tidak bisa menahan tawa pahit. Ketika dia pertama kali bertemu Jericho Lee, itu adalah malam ketika Jericho Lee mengundurkan diri dari keluarga Ni. Pada saat itu, keterampilan Jericho Lee dalam memurnikan peralatan jauh dari sebanding dengan apa yang dia miliki sekarang. Tunggu sebentar, Anda tahu, dia tidak menarik susunannya, tiba-tiba Yan Yuling berseru. Beberapa orang menoleh untuk melihat bahwa Jericho Lee belum berhenti dan melelehkan material lagi mereka saling memandang dengan pandangan seperti neraka. Menurutku tidak. Li Sao berencana membuat banyak artefak sekaligus. Tong Qianjun menyeramkan. Wen Renzong menelan ludah, saya khawatir hanya itu. Beberapa orang merasa otak mereka tidak cukup. Mereka mengira Jericho Lee harus kelelahan setelah dia membuat sebuah artefak. Setidaknya semua pengrajin yang mereka kenal seperti ini. Tapi bagaimana dengan Jericho Lee? Saya kecanduan peralatan pemurnian. Saya tidak lelah sama sekali. Di sini, Jericho Lee benar-benar menempa artefak berikutnya. Bagaimanapun, itu hanya perlu beberapa hari untuk menempa artefak. Dia juga menganggur, dan menyempurnakan artefak dapat meningkatkan kekuatan jiwanya. Mengapa dia tidak memperbaikinya? Setelah membuat pedang sungai gunung tadi, dia merasa kekuatan jiwanya telah meningkat sekitar 1/20. Anda tahu, itu adalah artefak. Namun pada akhirnya, itu hanya dapat meningkatkan 1/20 kekuatan jiwa. Meskipun jiwa reinkarnasinya jauh lebih kuat daripada alam semesta, dapat dilihat juga seberapa besar artefak tersebut. Telah diperbaiki. Yang berikutnya dikirim oleh sesepuh Kunlun. Perahu Huangfu tua itu sangat murah hati.
Dia meminta untuk membuat dua artefak, satu meniru pedang Zuxian dan yang lainnya meniru pedang Xuanyuan. Setelah membaca permintaan tersebut, Jericho Lee berkata, Sekte Kunlun benar-benar berani menyebutkan bahwa pedang Zuxian dan pedang Kunlun berada di level teratas. Sampai batas tertentu, kekuatan pedang Zuxian sama dengan pedang Xuanyuan, dan 9 pedang terkenal lainnya pedang tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Namun, yang paling terkenal dari sekolah Kunlun adalah susunan pedang Zuxian. Tampaknya susunan pedang Zuxian dari sekolah Kunlun pasti memiliki beberapa masalah, dan baru kemudian dapat mengajukan kondisi seperti itu. Roh pedang Xuanyuan berkata, benarkah, tiru aku untuk membuat artefak. Artefak kami unik. Buatlah yang palsu. Jericho Lee, seperti dua kacang polong, dia tidak mengatakan apa-apa selain meniru. Sebenarnya, saya tahu mereka tidak ingin meniru pedang Zuxian dan pedang Xuanyuan, tapi ada yang salah dengan susunan pedang Zuxian. Mereka kekurangan beberapa pedang. Mereka ingin saya membuat dua pedang yang dapat melengkapi susunan pedang Zuxian. Hanya saja mereka tidak bisa mengatakannya dengan jelas, jadi mereka menutupinya dan membuat gambar pedang yang sangat tidak jelas bagiku. Dia melihat bahwa di daftar itu, ada sketsa dua pedang, yang tidak jelas, dan hanya garis besarnya yang terlihat. Jelas, faksi Kunlun khawatir dengan kebocoran informasi, sehingga hanya bisa mengingatkan mereka dengan cara yang tidak jelas. Cara. Oh, tiba-tiba roh pedang Xuanyuan. Aku tahu tidak sulit bagiku untuk membuat kedua pedang ini. Mata Jericho Lee menoleh. Faktanya, dia tidak mengatakan apapun sekarang. Sekte Kunlun bertanya kepadanya untuk membuat dua pedang, dan dia ingin meniru nama pedang Zuxian dan pedang Xuanyuan. Mengapa tidak meniru pedang lain? Karena pedang lain tidak sekuat kedua pedang ini. Oleh karena itu, aliran Kunlun juga menyampaikan arti lain, yaitu untuk membuat dua pedang yang kuat untuk menjadi pemimpin dari susunan pedang Zuxian dan tulang punggung inti dari susunan pedang. Susunan pedang apapun, sebagai inti dari pedang, seringkali merupakan pembunuh yang paling kuat dan terbesar. Tidak mudah untuk digunakan, tapi itu bisa membalikkan keadaan jika perlu. Jericho Lee melihat hadiah yang diberikan oleh sekolah Kunlun. Dia memberikan 5 atau 6 jenis materi tingkat atas, yang layak untuk sekolah Kunlun. Dia kaya dan berkuasa. Bahan-bahan ini tidak kalah berharganya dengan besi meteorit Tian Hanshen. Sekilas, itu adalah harta karun sekolah Kunlun. Karena aku sangat tulus, aku akan membalasnya. Jericho Lee memandangi kuil dan berpikir, sebagai tulang punggung kedua pedang, mereka harus cukup kuat untuk menahan medan, dan memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Saya rasa tidak cukup hanya dengan membunuh pedang abadi. *2 Pedang jenis apa yang akan kamu tempa? Roh pedang Xuanyuan dan sebagainya sangat penasaran. Rencana yang paling sempurna pastinya adalah membuat alat yang abadi, tetapi ketika alat yang abadi lahir, guntur yang kacau akan dihasilkan, yang sama sekali tidak mungkin dilakukan dengan daya dukung bumi. Izinkan saya membuat kompromi. Saat kedua pedang digabungkan menjadi satu, mereka memiliki kekuatan abadi. Ketika mereka lajang, mereka adalah kekuatan artefak. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat menguasai lapangan, tetapi juga memiliki kekuatan yang cukup. Meskipun melakukan hal itu akan membuat faksi Kunlun menjadi salah satu yang dominan, bagaimanapun juga, fraksi Kunlun adalah panji dunia seni bela diri, dan tidak boleh tumbang, apalagi di masa depan, jika kekuatan negeri dongeng menyerang dalam skala besar, hanya Sekte Kunlun yang bisa memiliki daya tarik seperti ini. Yang dapat membuat Sekte Quan Wudao melawan balik bersama. Rencana Xia Houji, Yu Qihuan, dan Li Xuanwu tidak disebutkan. Ketika Yu Qihuan membawa kekacauan pada dunia seni bela diri dan Taoisme, Xia Houji meminta dunia seni bela diri dan Taoisme untuk melawan. Namun, hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Ia tidak mampu berdiri sendiri dan akhirnya meninggal. Hanya ketika sekolah-sekolah besar berada dalam krisis barulah dia akhirnya setuju untuk melawan. Jika Xia Houji dapat menemukan Sekte Kunlun pada saat itu, saya khawatir situasinya akan berbeda. Sebagai sebuah panji, sekolah Kunlun mungkin bukan yang terkuat, namun harus memiliki status tertinggi. Ini mewakili citra dan reputasi dunia seni bela diri. Tentu saja, kata-kata sekolah Kunlun adalah yang paling efektif. Jika mereka ingin mengajak dunia pencak silat untuk melawan bersama, mereka pasti berhasil. Oleh karena itu, golongan Kunlun tidak boleh tumbang. Untuk menjamin daya tarik sekolah Kunlun di masa depan, sekolah Kunlun harus cukup kuat, jika tidak maka sekolah tersebut bahkan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Apa gunanya? Tentu saja Jericho Lee juga akan membiarkan Sekte Kunlun melakukan segalanya. Dia pasti akan memberi Xuanyi kekuatan dan modal yang cukup untuk mengimbangi Sekte Kunlun. Dengan demikian, dunia pencak silat memiliki dua bendera. Tidak peduli dalam keadaan darurat atau sebagai respons terhadap dampak negeri dongeng, terdapat lebih banyak ruang untuk toleransi dan penyesuaian. Bab 2648. Bagaimana kamu melakukannya? Inspirasi pedang Xuanyuan mengejutkan, dua pedang digabungkan untuk bersaing dengan abadi. Kedengarannya sangat tidak realistis.
Meskipun saya tidak tahu klasifikasi barang abadi saat ini, kekuatan barang abadi berasal dari Ki Kekacauan. Saya pikir pasti ada banyak kekacauan di tempat Sekte Kunlun. Karena kita bisa memanfaatkannya, kita bisa membuat kedua pedang itu memainkan kekuatan yang sama seperti senjata abadi dalam keadaan menggabungkannya menjadi satu. Jericho Lee menjelaskan. Roh pedang Xuan Yuan tiba-tiba menyadari, melalui susunan. Ya, jika Anda mengintegrasikan susunan ke dalamnya, kedua pedang ini akan beroperasi sebagai susunan independen dan berintegrasi ke dalam seluruh susunan pedang Zuxian, yang dapat memobilisasi Ki yang kacau, sehingga jika Anda bertemu dengan negeri dongeng atau bahkan makhluk surgawi, Anda bisa menghentikannya. Aku yakin betapapun kuatnya negeri dongeng itu, pembangkit tenaga listrik yang paling umum di tingkat abadi bumi dan abadi di surga adalah mereka. Jika mereka bisa dihentikan, mereka akan punya cukup waktu bernapas untuk dibuat oleh faksi Kunlun. Penyesuaian serangan balik. Dia selalu memikirkan 3 langkah sekaligus dan mempertimbangkan semua situasi dengan jelas. Hanya dengan cara ini dia bisa tertib dan tidak panik setiap saat. Kedengarannya bagus. Roh pedang Longkuan berkata dengan bersemangat, cepatlah menempa, aku ingin melihat seperti apa kedua pedang itu. Jericho Lee tertawa dan berkata, saya bermaksud menempa kedua pedang ini pada saat yang sama, dan rencana yang paling tepat adalah menempanya menjadi 2 pedang, satu hitam dan satu putih, satu yin dan satu yang. Percampuran yin dan yang adalah kekacauan. Ini bukan hanya konsep Taiji, tapi juga kebenaran yang paling esensial. Kemudian Jericho Lee mulai menempa. Ia mengambil beberapa macam bahan dan menggunakan sedikit persediaannya sendiri. Dengan bantuan timnya sendiri, dia menyelesaikan konstruksi modular dan integrasi kedua pedang tersebut hanya dalam 3 hari. Jika saya tidak salah, ternyata dalam susunan pedang pembunuh abadi di sekolah Kunlun, pemilihan Qi dan Ling harus disatukan. Dan kali ini, 2 jenis roh yang saya pilih akan menjadi andalan pedang tersebut. Formasi, yang pasti akan membuat formasi pedang berubah secara kualitatif. Langkah terakhir adalah baptisan guntur. Awan guntur bergulung, jari Jericho Lee berputar, dan 2 pedang terbang ke langit. Ledakan. Guntur mengaum, pemandangan hari kiamat, tetapi orang-orang dengan jelas melihat bahwa kedua pedang hitam dan putih itu mengeluarkan cahaya yang sangat istimewa dalam guntur. Cahaya itu. Pada hari keempat, guntur mereda. Pedang hitam dan putih digantung di depan Jericho Lee. Cahaya dari tubuhnya membentuk pola ikan yin dan yang. Apakah kedua produk jadi ini? Kekuatan ini sangat kuat. Itu membuatku merasakan banyak tekanan, seru roh pedang Longkuan. Roh pedang Xuan Yuan tidak dapat menahan diri untuk berkata, kekuatan tunggal dari kedua pedang ini tidak lebih lemah dariku, dan kamu juga memiliki ide penempaan yang unik. Jika kamu mendapat berkah dari Chaos Ki, aku khawatir kamu hanya dapat menggunakan 4 kotak. Susunan pedang untuk bersaing. Jangan khawatir, itu tidak akan digunakan untuk melawanmu. Jericho Lee tertawa, menyingkirkan kedua pedang itu dan menyegelnya untuk sementara waktu, datang dan beritahu Kunlun untuk mengirim seseorang untuk mengambil pedang itu. Ya. Berikutnya adalah sekolah Wudang. Dalam 20 hari ini, sekitar 4 hari, Jericho Lee membangun 1 artefak, dan sekolah Kunlun membangun 2 artefak pada saat yang sama. Pemandangan seperti itu mengejutkan semua penonton. Tak lama kemudian, ketika berita itu menyebar, itu juga menyebabkan badai dunia Wudao. Apa? Li Qiankun sudah mampu memalsukan artefak. Dia sudah menjadi ahli artefak. Ada apa? Bahkan jika dia adalah ahli artefak, dia tidak bisa memalsukan artefak dengan mudah, bukan? Itu tidak normal. Dia Li Qiankun. Seberapa sering dia melanggar akal sehat? Sayangnya, sayang sekali saya tidak memiliki bahan yang dapat saya pegang, kalau tidak, saya dapat memiliki artefaknya juga. Tarik ke bawah, bahkan jika Anda dapat menemukannya untuk dipalsukan artefak. Apakah Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk memastikan artefak tersebut tidak diambil? Setiap orang tidak bersalah dan bersalah. Itu benar. Pada saat yang sama, banyak orang juga menyesali bahwa teknik pemurnian senjata Li Qiankun terlalu buruk untuk dibayangkan. Hal ini membuat mereka yang menyebut dirinya ahli alat pemurnian merasa malu dan malu. Seseorang, suruh mereka datang dan mengambil sesuatu. Jericho Lee menguap dan menarik susunannya. Tinggal 2 hari lagi. Dia hanya bisa berhenti menyempurnakan senjatanya untuk sementara. Namun, penyempurnaan senjata yang terus-menerus telah meningkatkan kekuatan jiwanya secara signifikan, yang telah meningkatkan kekuatan jiwanya lebih dari setengahnya. Bagus sekali. Jika kamu berlatih lagi di ruang kacau, kecepatan kenaikannya akan lebih cepat. Mengabaikan fanatisme penonton, Jericho Lee langsung pergi, bercerita kemudian, dan istirahat dulu. Setelah lebih dari 10 hari pemurnian, dia sedikit lelah. Dia butuh istirahat. Siang keesokan harinya, ia menjelaskan beberapa hal dan bersiap berangkat ke reruntuhan Majelis Wudao dan ikut serta dalam penjelajahan reruntuhan tersebut. Tempat asli konferensi Wudao berada di kota Huguang.
Dan lokasi reruntuhannya sangat jauh dari kota Huguang, dan kebetulan berada di pegunungan sebelah daerah Miao. Daerah ini terisolasi dari dunia, dengan sedikit orang, yang menjamin penyembunyian reruntuhan semaksimal mungkin. Menurut rutenya, Jericho Lee pertama kali datang ke kota Miaozong dekat reruntuhan. Tuan Muda Lee. Selamat datang. Begitu dia keluar dari bandara, Jericho Lee menemukan sekelompok orang menunggunya di pintu keluar. Kamu adalah Zhou Xiong, Presiden Masyarakat Sekuler dari Asosiasi Seni Bela Diri, yang juga orang yang bertanggung jawab atas konferensi seni bela diri terakhir, buru-buru maju ke depan dan menjelaskan, Li Shao, kami di sini khusus untuk menunggumu. Kami tahu kamu tidak mengenal tempat kehidupan ini. Benarkah? Jericho Lee memandangnya dengan curiga, lalu mulai tersenyum, aku khawatir itu bukan karena aku tidak tahu jalannya, kan? Itu benar dia tidak tahu jalannya, tapi dia bisa menanyakan alamatnya, lalu memanggil mobil untuk pergi ke sana. Jika tidak, ada software navigasi seluler. Dia tidak bodoh. Orang-orang ini datang ke sini untuk menunggunya. Mereka pasti meminta sesuatu darinya. Wajah tua Zhou Xiong memerah. Dia tahu pikirannya tidak bisa disembunyikan dari Jericho Lee. Li Shao, ayo naik bus. Mereka sudah mengatur bus khusus dan berjongkok di sini. Jericho Lee memandang Zhou Xiong dengan lucu. Meskipun dia tidak tahu apa tujuannya, itu tidak masalah. Bagaimanapun, dia harus pergi ke reruntuhan. Apapun metode yang dia gunakan, hasil akhirnya akan tetap sama. Setelah naik bus, mobil melaju ke arah kota, lalu dari kota ke arah lain. Li Shao, tempat berikutnya yang kita tuju adalah kota kecil dekat kota Miaozong, yang lebih dekat dengan reruntuhan. Untuk saat ini, kita akan berhenti di situ.